channel Andromeda dan ya, pada video kali ini ya kan, banyak orang terang dikit. Nah kan pada video kali ini ya kan kita bakal nungguin Andromeda News ya kan, dimana kemarin udah game berarti sekarang anime news ya kan, atau sedengar tentang anime tentu saja aja ya. Dan ya mungkin AMV bakal mau cepat ya kan. Untuk sementara gue bikin itu dulu anime news, yaitu gue bakal merekomendasikan recommended anime bergenre romance gitu ya kan. Anime bergenre romance ya kan? Anime bergenre romance yang ya mungkin kalian belum nonton ya, yang mungkin belum kalian nonton. Dan totalnya seperti biasa ada 3 ya kan, 3 anime yang bakalan gua rekomendasi ke kalian gitu ya. Jadi harusnya sih nanti bakal gua itu push game ya kan, sambil gua ngedit atau nonton anime Love Horizon season kedua ya kan. Habis itu gua bikin AMV nya aja ya. Kalau lagu gua udah dapet dari Netflix ya kan, antara mau judul yang live atau apa gitu. Kalau udah gua ada nyiapin 2 lagu yang bakalan gua pakai ya, dan gua harus nonton dulu deh cuy ya anime Love Horizon season keduanya. Dan gua pilih yang mana di antara kedua itu cuy. Tapi yang pasti gua bakalan pakai lagu Netflix cuy yang nggak copyright gitu cuy ya. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke listnya cuy ya. Jadi nomor 1 yang bakal gua rekomendasiin ke kalian, dan mungkin kalian belum nonton, yaitu Boku no Kanojo ga Masugiru Sobitsunaken ya, pokoknya Boku no Kanojo lah ya, Boku no Kanojo gitu. Dan tulisannya ada di atas gua ya, itu masih ada tulisan Jepang gitu ya. Pokoknya Boku no Kanojo ini ya kan bergenre itu komedi, romance sama school ya kan, dengan sinopsis itu Haruko Shinozaki dia akan jatuh cinta kepada ketua kelasnya Akiho Kosaka ya kan, yang hebat dalam akademis dan non akademis ya kan. Jadi suatu hari Shinozaki akan memberanikan diri untuk menembak Kosaka, dan akhirnya dia diterima dan mereka pun berpacaran gitu ya. Mereka mengajak Kosaka mengajaknya berpencar yang seperti layaknya remaja biasa, tapi si Osaka ini ya kan, itu dia kegiatannya menjurus ke arah seksual gitu ya. Nah ini itu sinopsisnya ya, kurang lebih gitu ya kan. Dan di sini jadi yang bikin seru dari anime ini itu adalah itu Kosakanya ya kan, Kosakanya, dan build karakter dari Kosakanya itu dapat banget ya kan. Dan tentu saja ya kan, karakter Shinozaki juga mantep banget cuy ya, dimana itu si Kosakanya itu model-model kayak Tobichi ya, Tobichi dari anime Dead Alive ya kan. Pokoknya ya kalian tahu lah ya Tobichi ya, model Tobichi, cuman dengan versi mungkin Tobichi itu Tobichi yang udah melihat si Kurumi cuy. Si Kurumi berhasil dengan cara agresifnya ke si karakter sama dari Dead Alive gitu ya, gue lupa namanya. Nah itu pokoknya ya kan, setelah kalau si Dead Alive kan, setelah si Tobichi ngeliat ternyata si Kurumi pakai cara agresif itu berhasil. Nah itu ya cara-cara, nah itu kurang lebih kayak gitu ya. Itu jadi si Kosaka itu Tobichi versi itu yang versi lebih agresif ya kan, yang agresif yang menjurus ke situ gitu ya. Nah situ keseruannya dimana seperti karakter utamanya ya kan, yang nggak expect ternyata si Kosaka kayak gitu ya kan. Dan si karakter utamanya ini itu enggak itu ya seperti kita biasa ya kan, seperti kita biasa ya, orang biasa. Dan ya karakternya kayak itu lah, karakter pas kalau misalnya kita pacaran misalnya sama si Osaka sih ya. Pokoknya mantep banget nih ya kan di anime. Dan di sini ada sedikit catatan lagi ya kan. Nah di sini, jadi melihat pasangan Shinozaki dan Kosaka itu menurut gua itu pasangan yang tidak bosan untuk dilihat sih ya. Dan di sini romance itu nggak terlalu berat banget ya kan, tapi itu tetap romansnya ya kan, tapi romansnya itu tetap pendapat sih ya. Romansa sama alur ceritanya asik, romansa dapat, alur ceritanya asik cuy. Di sini memfokuskan bukan dari si Shinozaki itu pertama kali jatuh cinta atau sama pas nembak ngaji. Jadi ini bakalan cerita animenya itu bakalan fokus ke pas dia pacarannya ya, si
Shinozaki sama si Kosaka. Nah itu itunya ya apa namanya itu, nanti bakal fokusnya di situ. Kalau misal cara nembak apakah diliatin di episode 1, cuman dapat sebentar kan nembakan pas banget, itu gue suka. Dan yang penting tuh isi dari animenya itu kita itu dapat sih, kita melihat itu pasangan antara si siapa namanya Shinozaki sama Osaka gitu ya. Nah kalau masalah grafik itu nggak perlu ditanya ya, grafik 2017 biasa standar ya kan. Dan ini tuh enak, anime itu enak buat selingan dia selingan kalau kita habis nonton anime yang alurnya itu berat cuy ya. Dan ya ini seru banget deh ya pokoknya. Yang gue rekomendasiin ini semuanya itu anime romance yang alurnya itu nggak terlalu berat sih dan enak buat selingan. Itu romance atau anime yang ceritanya berat sih ya. Kalau ceritanya romance berat kan ya, ini gue gak terlalu suka yang terlalu romance terlalu berat sih ya. Baik kalau misalnya ada genre-genre yang gue suka, nah gue biasanya jarang nonton romance sih. Tapi gue biasanya tuh nonton romance yang model kayak gini cuy ya, yang model yang alur ceritanya tuh gak berat cuy. Jadi di ketiga ini enak banget buat ide kalian nonton sedikit di anime yang sekiranya alur ceritanya berat. Nah dan kita langsung aja masuk kedua. Nomor 2 ada Hajimete no Ga ya kan, bergenre komedi, edgy, romance, go shonen ya kan. Dengan sinopsis itu bocah SMA Junichi ya kan, misalnya tidak memiliki pacar karena ya tidak memiliki pacar, dan teman sekelasnya itu udah punya pasangan ya cuy. Dan ya kan di kelas itu udah punya pasangan lah, dia doang lah dijomblo itu cuy ya. Dan itu teman lajang yang tidak terikat dan tidak terikat memaksanya untuk dengan berani mengakui cinta kepada Yukana Yame ya kan, yang seorang gal. Jadi si teman-temannya dari si Junichi ini maksa dia nembak si itu Yume ya, Yukana Yame si namanya Shiro. Nah kita panggilnya Yukana ya cuy ya, kita panggil Yukana aja ya kan. Jadi meskipun Yukana dengan mudah menentukan bahwa Junichi benar-benar hanya ingin kehilangan pekerjaannya ya kan, itu dari episode awal dia setuju untuk menjadi pacarnya ya. Jadi Junichi ya kan segera itu menarik perhatian gadis-gadis lain ya kan, karena yang telah ya begitu ya si Junichi yang teman-teman perempuan yang dia kenal itu seorang ya jomblo ya kan. Dan yang seperti itu gitu pokoknya kan nonton aja deh seperti itunya gimana ya, yang seperti itu ya kan bisa pacaran sama cewek paling modis di sekolah ya. Gal itu paling modis ya kan, mas. Gal itu dengan visual itu dia cewek yang paling modis ya kan, cakep, modis, terus ya agak sedikit nakal aja ya, agak sedikit ya, kalian tahu lah ya kalau menurut cewek gitu ya kan. Dan nah sini juga ada catatan ya kan. Nah sini animenya itu keseruannya itu hampir sama kayak nomor 1 ya, Kanojo no Beach ya, Boku no Kanojo ya, hampir kayak gitu ya, Boku no Kanojo so Beach ya kan, itu ya hampir sama kayak nomor 1 aja ya keseruannya gitu. Titik keseruannya itu hampir sama aja ya, seru gitu ya, hampir titik ini hampir sama, dimana si cowoknya itu dengan yang karakter seperti itu dan ceweknya yang seperti ini yang akan digabungin. Nah itu seru banget sih ya, dimana cowoknya itu ya kayak gitulah ya, kalian harus nonton aja ya kan, nonton aja itu karakter cowoknya itu gimana, karakter dari cowoknya dari dari si Junichi nya ini ya kan, dengan karakter si Junichi seperti ini yang karakter bagus dan sifatnya itu bagus ya kan, dan dipadukan dengan si seorang gal ya kan, si Yukana ya kan. Itu Yukana kan namanya ya, lupa gue ya kan namanya Yukana, itu digabungin dan dijadi pasangan. Itu dua buah karakter ya kan yang itu digabungin itu sekiranya udah bagus banget ya, itu enak banget dilihat. Dan semua build karakter yang di anime ini itu dapet banget cuy ya, dapet banget jadinya kita bisa menikmati itu
inti sari dari keseruan dari Hajime Nogal ini ya, seperti yang di yang di pertama. Kalau misal dua karakter si Juni main karakter ini jelek gitu ya, dan solusi tengahnya itu biasanya udah ampas gitu ya. Tapi karena ini dua anime Hajime Nogal ya kan, dua karakter walaupun cuma debat sedikit episode ya kan di pertamanya, kita tuh udah tahu bahwa karakter utama si Jujutsu itu begini ya kan, dan si Ayo Kana dengan visual yang modis seperti itu tuh begini cuy ya. Dan selain itu ketika karakter utama itu ternyata dia itu nggak expect ya, ternyata si Ayo Kana ini dia terlalu nakal seperti Gal pada umumnya. Artinya dia masih ya biasanya Gal itu itu nama dia tuh itu ya cewek udah ngeperawan gitu cuy ya, dan modi cakep gitu cuy ya pokoknya ke arah ke situ gitu cuy. Setelah dia itu ternyata tidak semua Gal begitu cuy ya, tidak semua Gal seperti itu ya, itu hanya di anime hentai doang cuy ya, karena sini genre tidak ada hentai ya kan, jadi aman. Jadi aman ya cewek si Yokananya itu masih seperti cewek pada umumnya, cuman beda itu modis doang cuy ya. Dan gua kalau Gal versi hentai sudah pasti sudah tidak berawan cuy ya, dan mengarah ke hal-hal yang ecchi gitu ya. Cuman si Yokana ini ternyata tidak seperti itu sih, tidak semua seperti itu. Bahkan sih temannya aja masih ya temennya masih sedikit agresif, tapi masih ada tes Yukana. Oh Yukana ini kayak cewek biasa tapi berpandang Gal ya. Pokoknya Gal versi bersihnya ya si Yukana ini cuy. Jadi ada karakternya expect ya. Di sini gue juga ada catatan sedikit ya kan tentang yang gue nggak terlalu suka, yaitu bukan nggak terlalu suka aja, semua karakter di Hajime Nogal ini seru cuy ya. Dan yang gue nggak suka itu visual satu ya, dari itu desainnya dari karakter masa kecilnya, yaitu masa kecilnya si Junichi, yaitu nenek cuy. Bentar gue cari dulu. Nah jadi si nenek ini kan gue bakal sedikit komentar tentang si nenek yang berlatar belakang itu teman masa kecil ya kan, dan gue maaf sebelum kesannya ya. Dan ini kalau menurut gue si nenek itu kurang cocok kalau berupaya itu sebesar itu ya kan, dengan visual atau gambar dari karakter nenek yang tersebut gue anget yang ya bukannya dari visual itu visual dari karakter itu ya. Dan gue ngerti karakter cewek yang lain itu digambarkan sebagai seorang Gal ya, seorang Gal kan. Tapi kan si nenek itu dia tuh enggak itu ya, dia itu kan itu normal ya cuy ya. Dia cewek itu kan cewek pada umumnya, si nenek itu enggak Gal gitu ya, enggak Gal gitu ya. Si nenek kan gambarannya tuh dia cewek naik masa kecil yang biasa gitu ya. Entah mengapa dia digambarkan dengan opai sebesar itu cuy ya, dan kayak orang habis operasi payudara ya, kayak orang itu habis operasi pembesaran payudara gitu ya. Nggak cocok banget sama itunya apa namanya tuh karakter neneknya ya, penggambaran karakter nenek yang porsi tubuhnya sama porsi upahnya tuh nggak pas gitu ya. Lebih baik kalau menurut gue itu dijadiin B gitu aja, ukuran cupnya jadi B gitu ya, atau yang pokoknya jadi normal atau biasa gitu ya, nggak digede-gedein kayak gitu ya. Kalau gitu kan jadi kayak anime hentai ya, yang porsi tubuhnya tuh tidak masuk akal lah ya. Sebenarnya tuh anime hentai itu biasanya penggambaran karakter ceweknya itu kurang masuk, porsinya tuh biasanya kurang pas gitu ya. Penggambaran opai sama penggambaran opai sama porsi tubuhnya tuh nggak pas gitu cuy. Dan itu yang gue lihat di nenek cuy ya, itu kurang pas banget. Padahal kalau misalnya dia dengan segitu, dengan desainnya kayak gitu, opainya normal ya seperti B atau C gitu ya, dan itu pasti bakalan imut banget, pasti imut banget cuy ya. Nggak semua karakter cewek di opai itu digede itu jadi imut cuy ya. Ada kalanya tuh misalnya dia mungkin maksudnya mau dijadiin lolipai cuy ya, lolipai cuy, cuman lolipai cuma hanya untuk Hestia gitu. Cuman kalau ukuran Hestia itu dia porsinya itu pas ya. Kalau porsi karakter Hestia desainnya itu atau penggambarannya itu pas gitu cuy, dengan tinggi segitu, porsi upaya juga segitu cuy ya. Kalau nenek itu dia
kayak overdosis ya, overdosis apa gitu ya. Dan itu ya sedikit komentar ya dari yang gua risihin di Hajime Tenogal. Tapi so far penggambaran karakter dari si nenek itu, build karakter dari si nenek itu dapat. Dan ya penggambaran karakter dari si nenek itu apa namanya itu, teman masa kecilnya itu dapat banget ya. Dan ada banyak perasaan ini yang enggak Junichi tahu ya kan ternyata gitu ya. Dan itu sangat-sangat enak buat dilihat gitu ya untuk nonton Hajime Tenoga, untuk menambah bumbu-bumbu keseruan dari Hajime Tenoga ya. Dan ya terakhir itu ada Osake wa Fufufu ni Nate Kara ya, bergenre komedi, romance, dan slice of life ya kan. Ini oke, sinopsisnya gue bacain sinopsisnya dulu ya kan. Jadi Chisato itu merupakan seorang PNS yang tampil elegan di kantor, namun di rumah ia memiliki rahasia yang hanya diketahui oleh suaminya. Ya, pencipta koktail yang akut, ya kan. Ini adalah cerita tentang pasangan dan koktail. Jadi ini anime singkat, ya kan. Ini anime singkat dari Osaka Fufu ya. Dan itu satu episodenya itu cuma 5 menit ya, cuma 5 menit. Nah, jadi penggambaran semua penggambaran karakter dapat banget ya kan, dimana penggambaran karakter dapat dan konsepnya bagus gitu ya. Dan namanya itu maksud gue itu semua build karakter bagus ya kan, dimana masih dari masa lalunya atau gimana kan ini ceritanya udah pasangan suami istri ya. Dan diceritain itu flashbacknya masa lalunya itu masuk dapat banget ya kan, dimana dia memperkenalkan itu bagaimana konsep atau inti dari animenya. Dan di tengah-tengah tuh baru kita dikasih tahu tuh, oh begini tuh ya ketemunya ya kan, Tachi satu sama suaminya ini gitu ya. Nah situ masukan dapat banget, dan semua karakter dapat banget ya kan. Dan karena dia episode satunya tuh nggak langsung flashback gimana dia ketemu ya kan. Kalau misalnya dia misalnya episode satu atau dua dia itu memperlihatkan itu masa lalunya tuh bagaimana ketemunya dari C1 sama suami ini dengan durasi yang 5 menit ya kan, pasti itu bakalan memakan banyak episode ya, dengan penggambaran masa lalunya yang sebenarnya itu kurang dapat keseruannya atau inti dari anime ini nantinya ya, dalamnya yang sarinya gitu ya. Dan ya masuknya keren banget jadi cuman beberapa menit kita dia itu masa lalunya ketemunya karena udah menggambarkan semua masa lalunya, dan kita langsung ngerti bagaimana masa lalunya atau ketemunya dari C1 sama suaminya ini ya kan. Dan di setiap episode itu ada itu tentang pembuatan koktail ya, tutorial pembuatan koktail. Nah situ seru gitu ya, antara di kantor itu si Chisato itu ada kelihatan itu tegas bertanggung jawab ya kan, dan bos banget gitu aja. Dan ketika di rumah berubah menjadi pencipta koktail ya kan. Koktail itu kayak alkohol itu ya, kayak minuman gitu ya kan, dicampur-campur. Pokoknya nanti kalian tahu koktail itu seperti apa bentuknya ya. Dan ini salah satu anime romance favorit gue, yang ini alur ceritanya itu ya kan cuma durasinya cuma 5 menit ya kan. Dan itu enak banget ya, alur ceritanya bagus, dan ya enak buat nonton berulang-ulang gitu ya. Kita melihat keuuan ya kan antara pasangan Chisato ini gitu ya. Dan ya mungkin itu aja perjumpaan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe gitu cuy ya. Dari next kita selingan gue bakalan boost dulu itu game ya kan, buat ngasih waktu gue biar nonton Horizon ya kan, sama ngeliat AFV ya. Jadi mungkin gue nggak live streaming dulu cuy ya, karena biasanya gue malam nonton animenya ya. Gue mau fokus nontonnya dulu dan cari konsep ya kan, jadi gue tidak live streaming dulu ya kan. Dan ini live streaming nanti bakalan mungkin ya kan ini ya, atau Jumat ya malam Sabtu gitu ya. Jadi sekian dari gue, mungkin bakal bisa gue live streaming mungkin FM seperti biasa ya, kita radio seperti biasa cuy, dengerin radio bareng-bareng, request lagu-lagu cuy. Jadi sekian dari gue ya kan, semoga informasi bermanfaat, bisa ada kesan kata bermanfaat. Dan sekian dari gue, I am Mansur.